DPR mendukung tindakan hukum harus diberlakukan kepada Aibda R karena atas tindakannya membuat seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah tewas. Kompolnas pun sudah melihat CCTV saat Aibda R menembak siswa SMK Sabtu malam 23 November 2024. Apa temuan dari Kompolnas setelah melihat CCTV? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Pak Anam, selamat petang. Apa kabar Mbak Cindy? Sehat selalu. Baik, Pak Anam, kalau dari temuan Kompolnas sendiri kan sudah melihat CCTV. Kompolnas juga bilang CCTV ini jadi kunci dalam penyidikan. Apa temuan di Kompolnas, Pak? Ya, sebenarnya Kompolnas tidak hanya melihat CCTV yang di Alfamart ya. Kompolnas juga melihat beberapa jejak digital yang lainnya, termasuk juga kami juga bertemu dengan anak-anak tersebut, ya, baik yang juga luka tembak di tangan maupun yang naik motor dan sebagainya, dan kami sandingkan dengan CCTV itu, sehingga memang kerangka peristiwanya jauh lebih jelas. Tapi lepas dari itu kami mengapresiasi komitmen dari Pak Kapolres ya, yang mengatakan dia mau bertanggung jawab dan sebagainya, dan Polda juga mau menegakkan hukum pidana, menegakkan etik. Jadi tidak hanya berhenti di etik, tapi juga pidananya gitu. Dan pidana ini kalau tadi saya juga dengar itu kena 338. Nah itu menurut saya langkah yang baik gitu. Nah, belajar dari proses ini sebenarnya, seandainya sejak awal ya juga diumumkan, kalau nggak bisa diumumkan ya minimal dikasih tahu kepada keluarga korban CCTV yang tadi diputar di Komisi 3, saya kira dinamika publiknya akan lebih mengarah bagaimana penegakan hukumnya, nggak kemana-mana. Nah ini semoga pengalaman yang terjadi di Polres Semarang tidak terjadi di Polres-Polres yang lain. Artinya kalau ada kasus transparan, itu kata kuncinya, tidak hanya profesional dalam konteks penegakan hukumnya, tapi juga transparan kepada keluarga korban, termasuk juga kepada publik luas. Nah, soal transparan ini Pak Anam, kan juga soal motifnya masih jadi pertanyaan. Dari Kapolres bilang ini terjadi ketika mau melerai, tapi kalau dari Propam bilang karena motornya dipepet. Sebenarnya kalau temuan Kompolnas motifnya yang mana? Kami menunggu hasil dari lapor digital itu, karena kalau dengan kualitas CCTV atau kualitas yang lain ya, rekam jejak digital yang lain, ya masih bisa ada multitafsir. Tapi kalau dengan lapor, dia bisa lebih jelas, dia bisa lebih terang, nah itu bisa lebih jelas peristiwanya. Tapi memang pokok utamanya harus berangkat dari jejak digital itu. Nah, kita lagi menunggu itu. Apakah itu serempetan, ataukah tidak serempetan, ataukah itu menghindar gitu ya. Yang pasti kan memang 4 sepeda motor itu memang keluar marka jalan, harusnya dia di sebelah kiri agak ke kanan gitu. Apakah terjadi serempetan ataukah tidak, ya CCTV itu bisa menjelaskan, dan rekam jejak digital yang lain juga bisa menjelaskan konteks peristiwanya. Nah, kami sedang menunggu hasil lapor bagaimana konstruksi peristiwa yang berlangsung dengan satu hasil laboratorium forensik kejelasan dari CCTV tersebut. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri sudah langsung minta keterangan dari Aibda R, alasannya apa? Iya, alasannya dia sebut memang dia melihat orang naik motor gitu ya, agak ke sisi kanan melanggar marka jalannya dia, ya, sehingga dia berhenti dan agak minggir ke ke sebelah bahu jalan. Habis itu nengok yang naik motor tersebut kok berbalik arah, makanya dia balik arah, terus ya itu naruh sepedanya terus melakukan penembakan. Pak Anam juga dari DPR bilang kalau Aibda R gagal menilai situasi. Kemudian juga dari Polda sudah mengakui ini adalah tindakan yang berlebihan. Dari Kompolnas juga mencermati hal yang sama. Sejak awal temuan kami demikian, ada excessive use of force atau bahasanya Pak Kapolres excessive action gitu ya. Tapi ini memang satu tindakan eksesif berlebihan gitu. Kalau memang mau nangani misalnya 4 motor yang cepat jalannya itu kan ya bisa berhenti atau bisa nelpon anggota yang lain dan sebagainya. Bisa seperti itu sebenarnya. Sehingga tidak mengambil sikap langsung melakukan tindakan
yang berlebihan tersebut. Gitu. Oke, baik. Pak Anam, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Anam. Terima kasih.